tinggal di Timur Tengah, Allah berikan kekayaan. Banyak orang di Indonesia juga, orang di Asia Tenggara yang memang beriman sama Allah banyak. Saya berjalan dengan orang-orang yang pergi umroh, pergi haji, banyak orang mampu. Banyak orang mampu dan mereka hidup bahagia, bisa. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita lagi sulit kemudian kita menganggap oh ini berarti saya disiksa sama Allah tuh memang hukuman, tidak. Antum harus berubah, kata Allah SWT, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya. Maksud daripada ayat ini adalah, kata sebagian ulama, kalau seseorang muslim dia memohon, merengek, mengadu sama Tuhannya dan meminta apapun sampai dia minta menjadi seorang raja dunia, akan dikabulkan oleh Allah asal dia mau mengubah dirinya. Lalu Allah akan bukakan kepadanya peluang-peluang untuk mencapai apa yang sedang dia minta itu. Dan Allah sebaliknya akan mencukupkan kebutuhan seorang hamba kalau dia mengatakan cukuplah saya begini. Misal ada orang bekerja, dia dikasih sama Allah gaji, dia dapat gaji 2 juta, dimudahkan, dia diterima kerja seterusnya. Lalu dia mengatakan cukuplah seperti ini. Keluarga saya biayai 1,5 juta, sudah cukup, alhamdulillah, udah, nggak masalah. Allah cukupkan dia dengan itu. Tapi kalau ada orang tamak dengan rahmat Allah, enggak, saya mau begini, saya mau begitu, saya mau berusaha, lalu merengek minta kepada Allah, Allah akan kasih, tapi prosesnya ada. Karena kita di dunia ada proses. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, sungguh saya ini memiliki pribadi yang tumuh. Tumuh itu orang yang selalu antusias mendapatkan yang terbaik. Beliau waktu jadi masyarakat biasa, beliau minta kepada Allah agar menjadi gubernur Madinah. Dan beliau mengatakan terus saya menggenjot doa itu setiap malam sampai Allah kabulkan saya jadi gubernur Madinah. Gitu kan? Kemudian setelah itu saya memiliki antusias yang lebih besar untuk menjadi khalifah dan terus saya berdoa sampai Allah nobatkan jadi khalifah. Padahal Umar bin Abdul Aziz tidak bisa jadi khalifah pada saat itu kalau sesuai dengan jalur keturunan. Semestinya ada orang lain, dia memang keturunan Bani Umayyah, tapi bukan dia semestinya pada saat itu menggantikan khalifah. Tapi subhanallah, sebelum meninggal khalifah sebelumnya menulis surat bahwasanya yang datang setelah saya adalah Umar bin Abdul Aziz, padahal bukan dia. Makanya setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal kembali kepada keturunan raja yang pertama. Tapi Allah selipkan dia menjadi khalifah di situ. Dan dia mengatakan saya mendapatkan semua apa yang saya inginkan dengan tumuh saya, dengan antusias saya yang besar, dan saya mohon kepada Tuhan saya sampai Allah kasih. Ya Allah kasih teman-teman sekalian. Tapi bagaimana kedekatan antum kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita merengeknya dengan Allah? Bagaimana kita memohonnya dengan Allah? Tidak ada yang mustahil. Coba terus minta sampai Allah kasih. Karena setiap seseorang hamba mengucapkan Rabbana atau Allahumma, atau kita mengatakan dalam maksudnya saya Allah, wahai Tuhanku. Begitu kita mulai memohon, itu sudah ada garis startnya ucapan kita. Ada garis finishnya. Tinggal antum sabar sampai garis finish enggak? Banyak orang berdoa baru pertengahan sudah berhenti dengan alasan Allah belum kasih. Allah mau lihat ini orang benar nggak, serius nggak. Sama rasionalnya gini, kalau kita kuliah, begitu kita sudah daftar kuliah, sudah ada kan prediksi kita 4 tahun tamat S1 kan? Oh iya, semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 8 misalnya. Ini yang saya tahu pada saat kami S1 di Madinah begitu ya. 1 tahun 2 semester, 1, 2. Tahun kedua 2, 3 dan 4 sampai semester 8 selesai S1. Baik, kita begitu daftar pertama sudah tahu saya akan kuliah 4 tahun nih. Kalau saya lulus selama 4 tahun saya akan lulus menjadi S1. Kita sudah tahu kan. Kalau ada orang baru tingkat 2 sudah berhenti kuliah, dia sendiri berhenti. Itu sama rasionalnya orang kalau berdoa tuh. Kalau merengek sama Allah, sabar sampai titik klimaksnya, kita akan dapat ijazahnya, kita akan dapat apa yang kita inginkan, gitu kan? Tapi kalau orang terburu-buru, tergesa-gesa, dia tidak dapat. Jadi selalu tamak terhadap rahmat Allah, dan itu bagian daripada ibadah. Allah SWT menyuruh kita tamak dengan rahmatnya, ya. Kita disuruh berdoa dengan khaufan wa tama'a. Khauf, takut dengan azabnya Allah, jangan masuk neraka, dan tamak terhadap rahmat Allah. Minta terus agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat yang luas, ditambah, diberikan karunia. Antusias teman-teman sekalian. Orang mukmin itu selalu optimis. Tidak ada kata-kata pesimis, tidak ada kata-kata putus asa, enggak ada kata-kata dendam. Berlalu, qaddarallah ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan sudah terjadi. Kata Nabi SAW, kalau terjadi sesuatu pada kalian, katakan Allah sudah takdirkan, sudah terjadi. Buka lembaran baru, jalan sekarang, gitu kan? Sampai kata Nabi SAW yang memotivasi kita, kalau di tangan seseorang di antara kalian sebuah bibit, dan dia tahu bibit pohon, dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tancapkan. Sebagian ulama salaf dulu, mereka menanam pohon-pohon teman-teman sekalian, pohon-pohon yang umurnya lama seperti kelapa,
ya. Tapi di sana mungkin mereka menanam pada saat itu kurma lama tumbuhnya, gitu kan. Mereka tanam sampai pada saat itu ada beberapa sahabat menanam pohon-pohon kurma yang masih kecil. Mereka di umur pada saat itu sampai alis mereka sudah putih dan turun menutupi matanya, saking tuanya, 80-90 tahun. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa anda masih menanam seperti ini di umur seperti ini, gitu kan? Kata dia, Allah akan memberikan saya pahala di setiap gerak-gerik saya, termasuk ini. Bagaimana dia antusiasnya? Artinya ada hadis Nabi yang mengatakan tidak ada seseorang yang menanamkan sebuah pohon kecuali kemudian ada burung yang hinggap di situ, atau manusia ya yang hinggap bernaung, atau mungkin hewan-hewan ulat atau apa saja memakan daunnya atau buahnya, kecuali jadi pahala buat dia. Jadi selalu ada motivasi untuk menjadi orang yang terbaik, ya. Makanya juga dalam masalah surga begitu. Kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga Firdaus, surga yang tertinggi. Jangan bilang amal saya nggak cukup, enggak. Tamak dengan rahmat Allah, minta yang terbaik, teman-teman sekalian. Kita tidak akan berubah kecuali Allah tidak akan berubah kecuali kita berubah dulu. Kita yang mengubah menjadi lebih baik. Ya, ini poin yang harus digarisbawahi. Ini sebuah kaidah hidup, ya. Sehingga kita harus selalu optimis, dan begitulah keadaan orang-orang beriman. Allah. Bolehkah berdoa tidak sambil mengangkat tangan seperti sedang berjalan, sedang mengendarai? Boleh. Nabi SAW seringkali berdoa mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan, terjadi kan gitu. Misal antum tiba-tiba melihat ada mobil tabrakan, antum bilang, ya Allah mudah-mudahan tidak terjadi pada saya, tidak perlu angkat tangan, kan gitu. Memang keadaannya begitu. Kalau memang antum mau angkat tangan pun tidak ada masalah, dua-duanya ada perintah dari Nabi SAW. Apakah mengusap muka setelah sholat dan berdoa pernah Rasulullah SAW kerjakan? Apa termasuk bidah? Belum pernah ada riwayat yang menjelaskan masalah itu. Mengusap wajah dengan telapak tangan, itu belum pernah ada contoh dari Nabi SAW. Nah, karena ini yang perlu kita jelaskan, masuk dalam bid'ah kalau mengusap wajah, karena dia rangkaian daripada ibadah yang ditambah. Doa Nabi SAW tidak pernah mengusap wajah, kita mengusap wajahnya, maka bisa ulama mengatakan masuk, karena kita menambah ibadah yang Nabi SAW sudah lakukan. Apakah tersentuh rambut istri dapat membatalkan wudhu? Enggak, kecuali antum syahwat, kan gitu. Ini sudah pernah saya jelaskan, kan. Jumhur ulama mengatakan bersentuhan dengan kulit yang bukan mahram, ya, kalau tidak diikuti dengan syahwat, gitu kan, dan tidak sengaja. Kalau yang bukan mahramnya istri di sini sengaja pun tidak apa-apa, asal tidak syahwat. Kalau yang bukan mahram, jumhur ulama mengatakan kalau tidak sengaja dan tidak syahwat tidak batal, nggak batal. Tapi kalau sengaja memegang, gitu, maka itu masuk dalam, ya, berhati-hati maka batal. Kalau syahwat jelas batal. Dengan istri menyentuh sengaja atau tidak sengaja nggak batal kecuali dengan syahwat. Makanya Imam Ahmad rahimahullah menekankan hadis Bukhari, ya, yang berbunyi Aisyah berkata Rasulullah SAW pernah menciumku lalu kemudian keluar mengimami sholat tanpa wudhu lagi. Ya, kata sebagian ulama hadis, ini kebiasaan Nabi SAW mencium kasih sayang, mencium keningnya istri, atau istri salaman dengan suaminya kemudian pergi sholat, maka tidak batal karena tidak ada syahwat. Kecuali syahwat, antum lebih tahu, gitu kan. Kalau Imam Syafi'i lebih hati-hati. Imam Syafi'i mengatakan pokoknya tersentuh batal, syahwat atau tidak syahwat, gitu kan. Jadi kurang lebih begitu gambar. Apa hukumnya jika ada perusahaan yang memberlakukan potongan gaji terhadap karyawan yang telat dengan alasan gaji yang dipotong tersebut akan diinfakkan? Hak perusahaan itu. Sebagaimana antum juga sebagai pegawai, ya, tidak berhak untuk mengambil gaji yang antum terlambat. Ini sering saya tekankan, ya, hati-hati ikhwas sekalian. Kalau antum akadnya sama perusahaan masuk jam 7.30, gitu kan, keluar jam 5 sore, antum datang pagi hari jam 7:31, 1 menitnya itu harus untuk minta ridhonya. Kalau enggak halal tuh, jangan diambil, karena akadnya kan begitu. Lo terus macet Ustaz, ya datang sebelumnya, kan gitu. Kalau kita biasa keluar jam 6 macet, ya sekarang setengah 6. Memang sudah itu konsekuensinya. Kalau enggak kan jadi haram. Perusahaan punya hak mengambil, dipotong, dihitung 1 bulan dia berapa jam kerja, berapa menit, dibagi kemudian dipotong. Masalah perusahaan ambil untuk dia itu haknya dia, atau dia infakkan itu juga adalah hak dia. Karena memang dasarnya itu sudah bukan hak kita. Kita bukan datang sesuai dengan akad. Apa kata Nabi SAW? Al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin sesuai dengan syarat yang disepakati. Apa hukumnya tinggal bersama mertua perempuan dalam satu rumah dalam kasus istri meninggal dengan tujuannya untuk menjaga mertua tersebut? Nggak ada masalah, mertua itu mahram, ya, mahram mertua itu. Bahkan
lebih cenderung pendapat ulama fikih yang saya cenderung padanya ya. Jadi kalau jangankan istri meninggal, berarti masih tetap mertua ya. Mantan istilahnya orang yang mencerai suami istri. Ya, ada orang mengatakan mantan mertua, bukan mantan mertua, tetap mahram itu. Walaupun cerai dengan anaknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya seseorang menikah dengan mantan anak mantunya, dan seseorang juga diharamkan mantan anak mantu menikah dengan mertuanya. Ya, kan tidak boleh kita menikah dengan mantan istrinya ayah. Ya. Tidak boleh menikah dengan orang tuanya mantan istri, nggak boleh. Orang tuanya mantan suami, nggak boleh. Itu mahram abadi itu. Selama kita akad nikah, gitu kan? Sebagaimana juga kalau antum menikah dengan seorang janda punya anak. Gitu. Kalau antum sudah laki-laki sudah menggauli ibunya, maka anaknya itu mahram abadi itu. Walaupun antum cerai sama ibunya, tidak boleh nikah sama orang perempuan ini yang anaknya dulu istri kita. Udah nggak boleh, gitu kan? Tidak boleh sama sekali. Begitu juga dengan perempuan menikah dengan seorang laki-laki, duda punya anak, dia sudah digauli oleh suaminya, ayahnya anak laki-laki itu jadi mahram buat dia, walaupun cerai dengan suaminya, karena tidak boleh nikah lagi. Ya, seperti itu. Tadi dijelaskan bahwa dulu pada zaman Rasulullah SAW beliau harus pergi ke padang pasir dan keluar rumah untuk membuang hajat. Bagaimana kaitan dengan adanya doa masuk kamar mandi, sedangkan waktu itu belum ada kamar mandi atau toilet. Jadi apa, semua sifatnya insidental ya. Apa yang sudah dibentuk, misalnya antum ambil pelapa-pelapa kurma, kalau kayak zaman dulu diniatkan untuk menjadi WC, mau buang air besar, ya itu di situ dibaca doa. Bukan berarti WC itu harus sebuah kotak kayak kita sekarang. Kalau sekarang kan lebih rapi saja. Apapun sudah diniatkan. Antum punya rumah 100 meter, kan gitu. Misal 10 kali 10 meter. Terus antum niatkan di depan sekali 5 kali 5 meter, saya niatkan untuk masjid. Di blok kita tidak pakai tidur. Sudah jadi hukum masjid tuh. Tadinya rumah kita. Tergantung niat antum. Kalau sudah diniatkan maka jadi tempat itu. Gitu kan? Jadi rumah kita pun tadinya kamar tidur dibongkar, setelah semua bukain pintu depan untuk jadi masjid. Udah niatin, ada azan, ya itu sudah hukum masjid. Sholat tahiyat masjid di situ, hukum dapat sholat berjamaah di situ, pahalanya sudah berlaku semuanya. Begitu pula juga dengan WC tadi yang kalau baru dibentuk sama, gitu kan? Bukankah di zaman Nabi SAW Masjid Nabawi itu pertama dibangun itu sama pelapa-pelapa kurma, masih sementara disusun dengan tanah liat dindingnya. Nabi SAW sudah suruh Bilal kumandangkan azan dan sudah sholat di situ. Padahal belum rampung untuk masjidnya, kan gitu. Seperti itu gambaran. Saya mau nanya, apakah ada hukum tentang tulisan atau pajangan atau bingkai ayat-ayat Al-Quran yang menjadi hiasan di rumah-rumah? Maksudnya hukumnya boleh atau tidak? Ya, ulama sebenarnya ya lebih cenderung menganggap ini adalah perbuatan yang mubah, boleh-boleh saja, gitu kan. Tetapi jangan dianggap itu bisa memberikan manfaat atau madarat. Jadi ayat kursi itu sebesar apapun antum tulis, gitu kan, 10 kali 10 meter di rumah tidak bisa ngusir setan. Jadi jangan anggap bisa ngusir setan. Quran pun yang kita pajang biar 100 buah mushaf tetap baca setan di rumah. Sedangkan kita lagi baca Quran bisa ngantuk, masih bisa digoda sama setan. Mengusir setan dengan membacanya. Jadi tidak benar itu, sering diceritakan di film-film di Indonesia kalau Quran ditempelin teriak-teriak setannya, gitu kan. Kadang-kadang orang kalau nguruqyah saja bacaannya supaya didaunkan kejiwaannya, setannya bilang kamu salah baca, gitu. Bolehkah kita menggunakan media gambar seperti di atas bertuliskan terjemahan ayat Al-Quran dan hadis tanpa kalimat Arabnya sebagai sarana syiar agama Islam di media sosial? Boleh saja, nggak ada masalah. Gambar jalan, ada pohon, kemudian ditulis ayat atau hadis, ya itu insya Allah tidak ada masalah. Yang penting jangan ada gambar yang berjiwa ya, manusia, hewan, jin, dan di sini ulama masukkan juga malaikat. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap hukum memajang gambar seperti di atas pada dinding rumah atau dicetak di baju? Sudah pernah saya jelaskan, tidak ada masalah selama itu bukan yang berjiwa, nggak ada masalah. Antum punya baju kaos gambarnya pohon, nggak apa-apa. Gambarnya building, nggak apa-apa. Tulisan, nggak ada masalah. Jangan gambar harimau, gitu kan, gambar orang, nggak usah. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu atas izin kehendak Allah. Ini sahihkah? Jawabannya iya. Pertanyaan tersebut mau anak pakai untuk memberi nasihat kepada orang yang selalu khawatir dalam melakukan segala sesuatu dan jadi lambat sekali dalam bertindak. Contoh,
Saat mencuci tangan diulang-ulang karena khawatir belum bersih. Saat memakai baju lama sekali karena dicek dulu ada serangga atau tidak. Saat wudu baca doa diulang-ulang dan jadi lama karena khawatir. Ini bukan khawatir, waswas dari syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, waswasa. Itu bisikan syaitan, nggak boleh ragu. Dan itu akan dihilangkan dengan keyakinan. Ya, dalam hadis dikatakan al-yakinu yazilu syak atau yuzalu syak. Ya. Al-yakinu yazilu syak. Kalau salah begitulah fatwa Nabi SAW. Saya tahunya kurang lebih seperti itu. Jadi keyakinan akan menghilangkan keraguan-raguan. Jadi keraguan itu harus dilawan dari syaitan, nggak boleh. Nggak usah was-was. Kita memang disunnahkan kalau mau tidur mengebas selimut, iya. Memakai baju ragu ada serangga dikebas sekali, pakai Bismillah, gitu kan? Udah selesai. Gitu. Nggak usah terlalu khawatir dengan serangga. Siapa yang lebih besar, Anda atau serangga? Nah. Apa ini? Saudara perempuan, saudara